saya Lili Astiwi dari Universitas Labuan Batu Kampus 5 Tanjung Sarang, Prodi Biologi 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai genetika molekuler dengan materi yang akan saya bawakan yaitu pewarisan sifat. Genetika molekuler merupakan cabang genetika yang mengkaji bahan genetik dan ekspresi genetik di tingkat subseluler atau di dalam sel. Subjek kajiannya mencakup struktur, fungsi, dan dinamika dari bahan-bahan genetika serta hasil ekspresinya. Salah satu contoh dari genetika molekuler yang dapat kita ambil yaitu pewarisan sifat atau hereditas yang merupakan penurunan sifat dari induk orang tua kepada keturunannya atau anaknya. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Gen berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kromosom terbagi menjadi dua. Yang pertama, kromosom tubuh atau autosom yang berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme. Kromosom tubuh dilambangkan dengan A yang berasal dari kata autosom yang terdiri dari 22 pasang atau berjumlah 44 buah. Autosom terletak pada sel tubuh dan berpasangan sehingga disebut kromosom diploid atau dituliskan dengan 2N. Yang kedua, kromosom kelamin atau gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Gonosom berjumlah 1 pasang atau 2 buah. Gonosom pada laki-laki dilambangkan dengan XY dan pada perempuan dilambangkan dengan XX. Gonosom terletak pada sel kelamin dan tidak berpasangan sehingga disebut kromosom haploid dituliskan dengan N. Gen. Komposisi dan susunan gen-gen di dalam tubuh makhluk hidup disebut genotip. Genotip setiap makhluk hidup berbeda-beda yang dapat menentukan sifat suatu makhluk hidup. Pada dasarnya, genotip adalah sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat. Genotip inilah yang nantinya akan memunculkan sifat fenotip. Fenotip adalah sifat pada makhluk hidup yang dapat terlihat. Sifat fenotip merupakan perpaduan antara genotip dan lingkungannya. Pada umumnya, suatu gen dinyatakan dengan simbol huruf. Huruf kapital menyatakan gen yang bersifat dominan, misalnya M besar atau merah, sedangkan huruf kecil menyatakan gen bersifat resesif, misalnya M kecil atau putih. Gen selalu berpasangan, misalnya M besar, M besar, M besar, M kecil, atau M kecil, M kecil. Gen yang sama jenisnya seperti M besar, atau M kecil disebut homozigot. Sedangkan gen yang berbeda jenisnya seperti M besar, M kecil disebut heterozigot. Jika gen dominan bersama-sama dengan gen resesif, sifat yang akan tampak adalah sifat yang dibawa oleh gen dominan dan sifat yang dibawa oleh gen resesif tidak akan muncul. Sebagai contoh, sifat pendek dominan terhadap sifat tinggi. Jika gen untuk pendek muncul bersama-sama dengan gen untuk tinggi, sifat pendeklah yang akan muncul pada keturunannya. Dalam pewarisan sifat, sifat yang dapat diturunkan oleh induk ke anaknya yaitu bentuk rambut, warna kulit, perlekatan cuping telinga, jenis kelamin, dan golongan darah.
bentuk rambut. Terdapat dua macam gen yang mengendalikan rambut, yaitu gen C atau dominan untuk rambut keriting dan gen S resesif untuk rambut lurus. Bentuk rambut merupakan kasus menarik yang dikenal dengan dominasi tidak sempurna. Artinya, jika kita memiliki salah satu dari kedua gen tersebut, gen C dan gen S akan mendapatkan campuran dari keduanya, yaitu rambut akan menjadi berombak atau CS. Jadi, orang yang berambut keriting memiliki genotip C besar, orang yang rambutnya berombak memiliki genotip CS, dan orang dengan rambut lurus memiliki genotip SS. Warna kulit. Gen dapat disederhanakan menjadi 3 gen. Misalnya, 3 gen tersebut yaitu gen A besar, B besar, dan C besar yang mengkode pembentukan pigmen kulit, yaitu melanin. Pigmen ini menyebabkan kulit menjadi gelap. Variasi atau alternatif gen lain pada kulit atau alela yaitu gen A kecil, B kecil, dan C kecil. Orang yang memiliki gen A besar, B besar, dan C besar akan memiliki kulit sangat gelap. Sedangkan yang memiliki gen A kecil, B kecil, dan C kecil akan memiliki kulit sangat terang. Orang yang memiliki gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan C besar, C kecil akan memiliki warna kulit sawo matang atau tengah-tengah antara sangat gelap dan sangat cerah. Tipe perlekatan cuping telinga ini juga dikontrol oleh gen, yaitu gen G besar untuk cuping telinga terpisah atau terlepas dan gen G kecil untuk cuping telinga melekat. Jadi, seseorang yang memiliki gen G kecil baik bergenotip G besar atau G besar G kecil akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah. Sedangkan yang memiliki tipe perlekatan cuping melekat memiliki gen G kecil. Jenis kelamin dapat ditentukan berdasarkan susunan kromosom di dalam sel tubuh. Manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom yang terdiri dari 22 pasang autosom dan sepasang gonosom. Berdasarkan karyotip pada manusia, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin anak ditentukan oleh sel sperma. Hal ini disebabkan sel telur akan memberikan jenis kromosom kelamin yang sama, baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Sedangkan sel sperma akan memberikan kromosom A pada anak perempuan dan kromosom Y pada anak laki-laki. Golongan darah ditentukan oleh alel yang berada pada lokus tunggal, yaitu lokus imunoglobin atau I. Gen tersebut memiliki 3 alel berbeda, IA, IB, dan IO. Alel IA dan IB bersifat kodominan, sehingga kombinasi keduanya akan menghasilkan golongan darah AB. Sementara itu, alel IO bersifat resesif, baik terhadap IA maupun IB. Beberapa kelainan sifat manusia yang diturunkan kepada keturunannya. Yang pertama, albino. Albino berasal dari bahasa Latin, yaitu albus yang artinya putih. Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melanin. Penderita albino tidak dapat membentuk melanin di kulit, rambut, dan mata. Orang yang menderita kelainan ini pada umumnya akan mengalami fotofobia atau takut cahaya. Pigmen melanin berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Tidak adanya pigmen kulit membuat penderita lebih rentan terserang kanker kulit dan kulit mudah melepuh akibat terpapar sinar matahari. Gen albino dikendalikan oleh gen resesif A dan gen A besar yang menentukan sifat kulit normal. Kedua, buta warna.
Penyakit buta warna adalah cacat menurun yang menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan warna tertentu oleh orang dengan mata normal. Buta warna dibedakan menjadi dua, yaitu buta warna parsial dan buta warna total. Buta warna parsial tidak dapat membedakan warna tertentu, misalnya warna merah dan hijau. Sedangkan buta warna total tidak dapat membedakan sama sekali semua jenis warna, sehingga tampak hitam dan putih saja. Buta warna disebabkan oleh gen resesif C dari kata colorblind yang menempel atau terpaut pada kromosom. Ketiga, hemofilia. Hemofilia adalah kelainan di mana darah sulit untuk menggumpal saat terjadi luka pada bagian tubuh tertentu yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Saat penderita hemofilia mengalami luka disertai pecahnya pembuluh darah, maka darah akan terus mengalir keluar dan sukar membeku, sehingga penderita dapat mengalami kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Gen hemofilia terletak pada kromosom X dan sering ditandai dengan lambang X pangkat H. Huruf X sebagai penanda jenis kromosom, huruf H sebagai penanda hemofilia. Keempat, kanker. Setiap sel akan mengalami pembelahan. Kanker sebenarnya merupakan perkembangan dari sel tumor, yaitu sel yang terus membelah di luar kendali. Pembelahan di luar kendali ini terjadi akibat adanya mutasi atau kerusakan pada gen pengontrol pembelahan sel. Mutasi ini dapat disebabkan oleh sinar X, sinar UV, sinar gamma, zat kimia berbahaya, atau akibat infeksi virus. Sebenarnya, mutasi yang terjadi pada satu gen saja tidak cukup untuk menghasilkan sel tumor. Hal ini disebabkan tubuh memiliki mekanisme perbaikan gen yang rusak. Akan tetapi, sejalan dengan bertambahnya waktu, jika semakin banyak mutasi yang terjadi, maka mutasi tersebut akan terakumulasi menjadi banyak dan menyebabkan gen pengontrol pada pembelahan rusak. Akibatnya, sel-sel membelah tanpa henti. Kelima, gangguan mental. Beberapa gejala gangguan mental dapat diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Gangguan mental yang dapat diturunkan antara lain debil, imbisil, dan idiot. Ciri-ciri gangguan mental adalah adanya gejala kebodohan, refleks lambat, dan kekurangan pigmen. Sifat menurun ini dikendalikan oleh gen resesif yang tidak terpaut kelamin, sehingga dapat terjadi pada pria maupun wanita. Keenam, polidaktili. Polidaktili berasal dari bahasa Yunani kuno, yang artinya suatu kelainan bawaan yang menyebabkan seseorang memiliki jari tangan atau jari kaki lebih dari 5. Dengan kata lain, penderita polidaktili akan memiliki jari tambahan, misalnya jari tangan atau jari kaki berjumlah 6 buah. Tempat jari tambahan tersebut berbeda-beda, ada yang dekat dengan ibu jari dan ada yang dekat dengan kelingking. Nah, itu tadi penjelasan mengenai genetika molekuler dengan contoh pewarisan sifat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.